sore semuanya, bertemu kembali dengan persekutuan akhir pekan YPDPA Sumut. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang masih boleh Tuhan nyatakan kepada kita. Kita juga masih boleh bersyukur untuk kasih setia Tuhan sehingga kita juga masih boleh diberikan kesempatan belajar firman Tuhan di sore hari ini, walaupun dengan waktu dan tempat yang mungkin berbeda satu dengan yang lain. Tapi kita masih tetap boleh bersyukur untuk itu semua. Bahkan kita juga boleh bersyukur untuk rancangan kasih setia Tuhan yang telah pernah kita alami, bahkan yang akan kita alami di masa yang akan datang. Kita mau mempersiapkan diri untuk ibadah kita pada sore hari ini, dan mari kita menyambut firman Tuhan dengan hati yang gembira dan hati yang penuh sukacita. Mari teman-teman, pada saat ini saya mengundang kita semua untuk mengambil sikap teduh, untuk mengambil waktu sejenak, menyerahkan hati, pikiran, jiwa, dan raga kita, mempersiapkan itu semua untuk belajar firman Tuhan, untuk menaikkan pujian penyembahan kita. Ini adalah saat yang terindah ya Tuhan, ketika kami datang kepadamu bersatu hati untuk mau memuji memuliakan namamu, terlebih lagi untuk mau belajar firman Tuhan, untuk mau diperbaharui, untuk mau dikoreksi, bahkan untuk mau dibentuk oleh firman-Mu ya Bapa. Saat ini kami datang kepadamu dengan segala kerinduan kami untuk bersekutu bersama dengan Engkau. Bapa yang baik, pada saat ini dengan hati yang penuh dengan kerinduan, kami memohon pertolongan daripada Tuhan untuk mempersiapkan hati kami, mempersiapkan pikiran kami, bahkan mempersiapkan alat-alat yang kami boleh pergunakan untuk belajar firman-Mu. Tuhan yang memberkati juga hamba-Mu yang akan memimpin pujian, Tuhan yang memberkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kiranya kasih setia Tuhan saja yang boleh membimbing kami, bahkan Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami untuk menikmati waktu bersama dengan Tuhan pada saat ini. Kami mau menyerahkan segala sesuatunya Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bahkan segala pergumulan kami yang ada di luar sana, kami mau menyerahkan itu semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mungkin ada tugas-tugas kami yang belum selesai, mungkin ada saudara-saudara kami yang membutuhkan kami, mungkin ada hal-hal lain urgent di luar sana yang bisa saja mungkin menyita perhatian kami. Tapi biarlah Tuhan, pada saat ini kami mau menyerahkan seluruh hati kami, seluruh waktu kami ke dalam tangan pengasihan-Mu untuk belajar firman-Mu. Kiranya Engkau hadir, kiranya Engkau boleh menuntun kami sedemikian rupa agar kami boleh mengerti dan kami boleh mengimani firman-Mu yang akan kami dengarkan. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengar dan kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mungkin beberapa dari kita ada yang masih tinggal dengan orang tua. Mungkin ada beberapa dari kita yang masih tinggal bersama dengan orang-orang yang terkasih. Dan memang biasanya ketika kita sudah nyaman atau sudah terbiasa dengan satu tempat, ya, itu kita jarang sekali ingin keluar dari tempat itu. Ya, karena mungkin suasananya sudah nyaman, mungkin orang-orang di sekitarnya sudah familiar, sehingga kita tidak ingin keluar dari zona tersebut yang biasa kita katakan itu adalah zona nyaman gitu. Nah, jadi mungkin beberapa dari kita bahkan tidak mau keluar dari situ karena memang hati kita sudah terpaut di tempat itu gitu. Itu kita ngomongin soal tempat gitu. Nah,
segala sesuatu dicukupkan, segala sesuatu yang kita butuhkan ada di tempat itu, terutama di rumah kita sendiri ya. Apalagi kalau misalnya masih ada orang tua yang lengkap, dan biasanya itu keberadaan seorang ibu itu sangat-sangat dibutuhkan di tempat itu, karena makanan disiapin, mungkin pakaian juga disiapkan, dan segala sesuatunya itu sudah komplit di tempat itu. Nah, tetapi begitu juga dengan Tuhan Yesus yang dia itu memiliki tempat ternyaman, yaitu di surga, yang segala sesuatunya itu dia sudah dapatkan dengan pelayanan yang terbaik dari malaikat-malaikatnya di surga gitu. Tetapi kalau kita pikir-pikir sudah mendapatkan kenyamanan di sana, tetapi untuk apa sih dia turun ke dunia ini, yang dimana kita tahu, mungkin kita tahu beberapa cerita-cerita dari Alkitab yang sudah sering kita baca atau sering kita dengar, bahwa di dunia ini dia itu tidak dianggap, di dunia ini dia dimusuhi, di dunia ini dia bahkan menderita seperti itu. Untuk apa dia meninggalkan zona nyamannya? Untuk apa dia pergi dari tempat yang benar-benar sudah sangat melekat pada dirinya? Kita hari ini akan membahas tentang kenapa Tuhan Yesus turun ke dunia ini, dan untuk apa kira-kira. Beberapa dari teman-teman mungkin sudah tahu jawabannya, sudah ada di kepalanya masing-masing, tetapi kita nanti akan mendengar pemaparan dari hambanya untuk kita juga boleh semakin dikuatkan iman, semakin diteguhkan iman tentang untuk apa sih sebenarnya Tuhan Yesus turun ke dunia ini. Maka dari situ kita mau menyambut dia yang telah turun ke dunia ini, bahkan sudah naik ke sorga dan sudah menang untuk menebus hidup kita dari kungkungan maut. Kita mau katakan, kita mau serukan nama Yesus, kita mau serukan dia yang kita tinggikan. Mari bangkit serukan nama Yesus. Melebihi segala Allah yang ada di dunia ini, segala raja yang pernah kita kenal di dunia ini. Mari kita serukan namanya, karena dia adalah kota benteng kita. Terpujilah Tuhan, mari bangkit serukan nama Yesus.
Tuhan untuk kasih setianya, untuk kebaikannya, dan untuk kemuliaan. Teman-teman, saat ini kita akan membaca Mazmur untuk Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dari Mazmur 34. Mazmur 34 ayatnya yang pertama sampai ke 23. Mazmur 34 ayat yang pertama sampai ke 23. Saya akan membacakannya, silakan teman-teman boleh mengikutinya di tempat masing-masing. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju pada orang-orang yang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Kita telah membaca Mazmur yang berisikan tentang orang-orang yang mau diam di dalam firman Tuhan, yang mau berusaha untuk berjalan di jalannya Tuhan. Orang-orang yang mau setia di dalam perkataan Tuhan adalah orang-orang yang masuk ke dalam perlindungan Tuhan, adalah orang-orang yang akan mendapatkan pembelaan dari Tuhan. Dan itu juga yang sampai saat ini boleh kita rasakan ketika Yesus sendiri telah mati dan menebus kita dari kungkungan maut dan menebus hidup kita sehingga kita tidak mati untuk yang kedua kalinya oleh karena dosa-dosa dan pelanggaran kita. Dan pada saat ini
saya mengundang teman-teman semua juga untuk boleh menikmati pujian penyembahan, bahkan juga boleh menaikkan ucapan syukur kita oleh karena kasih setia Tuhan yang telah terbukti di dalam kehidupan kita. Dan sepanjang hidup kita, biarlah hanya kasih setia Tuhan saja yang boleh kita pegang selalu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setianya. Ku sembah kau, ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Mari kita naikkan penyembahan kita ke dalam tangannya. Menyembah Dia Allah yang begitu luar biasa. Menyembah Dia Tuhan yang telah menebus hidup kita dari maut. Menyembah Dia Allah yang begitu luar biasa, yang tak ternilai kasih-Nya, yang begitu besar kuasa-Nya, sehingga Dia boleh mencurahkan darah-Nya untuk menebus kita dari hukuman maut. Mari kita menaikkan penyembahan kita ke dalam Tuhan. Kau begitu luar biasa ya Tuhan, Allah yang begitu baik, Allah yang begitu luar biasa, perkasa dan tiada duanya. Kasih-Mu mau kami nyatakan melalui doa kami pada saat ini. Dan sepanjang hidup kami mau menyembah Engkau saja ya Bapa. Dan di saat yang sama juga, kami juga mau menaikkan ucapan syukur kami ya Tuhan, atas kasih-Mu, atas kemurahan hati-Mu ya Tuhan, untuk kami telah menyediakan segala sesuatunya mulai dari masa penciptaan hingga pada saat ini ya Tuhan. Engkau boleh menyediakan segala sesuatunya. Kau begitu baik, Kau begitu luar biasa. Dari keluarga, dari hal-hal yang mungkin kami perlukan secara materi, moral, semuanya ya Bapa, Kau telah sediakan, telah Kau siapkan itu semuanya. Bahkan juga kami boleh bersyukur secara khusus untuk ibadah pada saat ini. Ketika kami juga masih boleh diberikan waktu untuk menikmati ibadah ini, untuk boleh bertumbuh di dalam Engkau, untuk boleh menikmati waktu bersama-Mu, untuk boleh mendengar suara-Mu ya Tuhan melalui hamba-Mu. Bahkan ketika pada saat ini, ketika kami juga boleh menikmati tempat yang nyaman di tempat kami juga boleh bersyukur itu. Kami bersyukur untuk semuanya. Kami bersyukur untuk pekerjaan kami bersyukur untuk perkuliahan kami bersyukur untuk keluarga kami, untuk teman-teman kami, dan untuk segala sesuatu yang telah Tuhan nyatakan. Bahkan juga kami boleh bersyukur untuk segala permasalahan yang
boleh Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami semakin bergantung kepadamu ya Tuhan. Kasih setia Tuhan saja yang boleh terus nyata dalam kehidupan kami. Kami mau terus bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk segala sesuatu yang boleh kami nikmati. Mari teman-teman terus naikkan ucapan syukurmu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terus ucapkan syukurmu atas apapun yang telah kau nikmati dalam hidupmu. Kusembah dan kusembah Engkau ya Allah. Bersyukur aku selalu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Kusembah Kau, kusembah selama hidupku. Kusembah Kau Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur atas kasih setia-Mu. Kusembah Kau, kusembah selama hidupku. Kusembah Kau Tuhan. Selama hidupku kusembah Kau Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Shalom, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sore ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kerajaan Allah turun ke dunia ini. Sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk sore hari ini atas semua anugerah dan berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau telah mengumpulkan kami dalam online ini. Sekalipun kami di rumah masing-masing, kiranya semuanya kami akan dalam keadaan yang tenang, menghormati firman-Mu untuk kami renungkan pada sore hari ini. Hamba-Mu yang akan menaburkan kami serahkan juga. Tuhanlah yang akan memberkati, Tuhan yang akan menuntun hati pikirannya, dan segala kuasa kegelapan yang mengganggu, di dalam nama Yesus kami tolak. Tetapi biarlah hanya kuasa yang daripada Roh Kudus, itu yang akan menguasai hati dan pikiran kami masing-masing. Dalam Kristus Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekali lagi saya sapa shalom bagi kita semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengajak kita untuk merenungkan, membaca firman Tuhan. Ada beberapa bagian nanti yang akan kita baca perihal kerajaan Tuhan, kerajaan Allah ini. Mari saya akan membacakan kepada kita dari kitab Yohanes pasal yang ke-18. Kita akan membaca pasal yang ke-18 ayat 33 hingga ayat yang ke-37. Ya, 33 sampai ayat 37. Saya baca kepada kita demikian firman Tuhan. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi?
bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini seperti yang kita katakan tadi, kita akan belajar firman Tuhan tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang turun ke dunia ini. Yesus menjawab Pilatus yang pada saat itu merasa berkuasa. Dia berkata, menurut rumor, aku mendengar engkau berkata engkau adalah raja, raja orang Yahudi. Lalu Yesus membalikkan pertanyaan itu. Apakah itu datang dari hatimu sendiri? Apakah itu karena orang lain yang mengatakannya kepadamu? Lalu Pilatus juga menjawab dengan sinis, emang aku ini orang Yahudi apa? Ya di antaramu, kamu yang bersoal jawab tentang dirimu sendiri. Begitulah awal dari Yesus menceritakan tentang kerajaannya kepada Pilatus. Maka Yesus menjawab, kerajaanku bukan dari dunia ini. Kerajaanku tidak di sini. Kerajaanku juga bukan sistemnya sama dengan dunia ini. Coba perhatikan, dan di sini nanti akan kita lihat prinsip-prinsip kerajaan ini diajarkan oleh Tuhan Yesus dari pengajaran yang sangat singkat ini, atau perkataan yang singkat ini. Lalu Pilatus seakan-akan mendesak Yesus, jadi engkau adalah raja? Pertanyaan Pilatus itu dijawab oleh Yesus, engkau sendiri mengatakan bahwa aku adalah raja. Dan memang untuk itulah aku lahir, apalagi untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Supaya apa? Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan perkataanku. Apa yang dimaksud oleh Yesus tentang kerajaan dan yang dipikirkan oleh Pilatus berbeda. Yesus berbicara tentang kerajaan yang berbeda sekali dengan dunia ini. Memang dunia ini sudah punya sistem kerajaan. Lalu Pilatus menganggap Yesus akan bersaksi atau mengajarkan seperti kerajaan-kerajaan dunia ini. Ternyata terbalik. Kerajaan-kerajaan di dunia ini misalnya itu harus punya daerah. Teritorial mereka harus ada. Lalu seperti yang dikatakan oleh Pilatus, raja itu adalah selalu yang diagungkan. Pastilah raja punya kekuatan militer. Biasanya satu kerajaan harus memiliki kerajaan itu. Tetapi Yesus mengajarkan berbeda. Karena Yesus sedang mengajarkan kerajaan, Pilatus memikirkan adalah satu daerah kekuasaan. Dia memikirkan seperti misalnya kerajaan Romawi, kerajaan-kerajaan yang lain, bahkan mungkin seperti kerajaan boneka yang dimiliki oleh orang Yahudi saat itu. Karena Herodes masih tetap dianggap raja walaupun di bawah jajahan Romawi. Tapi Yesus berkata bukan. Maka dapat kita melihat Yesus pernah mengajarkan murid-murid tentang doa Bapa kami supaya mereka berdoa. Bagaimana? Karena itu berdoalah demikian. Kita ketahui itu di dalam Matius pasal 6 ayat 9 dan 10. Yesus berkata, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi dari kata ini dapat kita lihat, kerajaan itu tidak berbentuk teritorial, tidak berbentuk ada misalnya orang-orang yang menjadi tentara-tentaranya. Tetapi ini lebih menekankan kepada di mana Tuhan memiliki Tuhanlah yang memerintah, kehendak Tuhanlah yang jadi di situ. Jadi semua kerajaan ini akan dipenuhi dengan semua orang, pelaku-pelaku di dalam kerajaan itu melakukan kehendak Tuhan. Jadi apa yang dimaksud dengan kerajaan? Seperti yang disebutkan di dalam Pilatus itu tidak seperti yang ada di dunia ini. Karena Tuhan Yesus menjawabnya dengan 4 menyatakan tepat sekali. Maksudnya bukan untuk memiliki daerah kekuasaan yang bersifat fana. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jadi kerajaan Tuhan itu lebih bersifat kepada satu pemerintahan di mana kehendak Tuhan ada di sana. Jadi bukan kerajaan seperti yang di dunia ini. Itu dulu. Kemudian, kalau begitu wilayahnya mana? Tadi saya sudah katakan tidak ada tanpa wilayah itu, bukan di dunia ini. Tetapi kerajaan itu kalau kita misalnya lihat itu di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat 27, Lukas 17 ayat 27 dikatakan demikian firman Tuhan. Atas pertanyaan orang-orang Farisi apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Jadi kerajaan itu ada di antara siapa? Di antara murid-murid itu. Itulah sebabnya rupanya ini bukan soal masalah teritorial daerah, tetapi ini ada di tengah-tengah murid-murid, orang-orang percaya itu, kerajaan itu ada di tengah-tengah. Karena tadi kerajaan itu berbentuk apa? Itu bentuk kehendak Tuhan. Jadi ada di tengah-tengah mereka. Jadi dimanapun orang-orang percaya itu, disitulah kerajaan itu ditegakkan. Dan nanti akan kita lihat kerajaan itu harus semakin berkembang. Maksudnya semakin banyak orang yang menerapkan kehendak Tuhan itu di dalam hidupnya. Ya, Lukas 13 ayat 9, saya baca di sini, saya sudah persiapkan ini. Dikatakan oleh firman Tuhan, ia seumpama Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon dan burung-burung di udara bersarang pada cabangnya. Ayat 20, dan ia berkata lagi, dengan apakah aku mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tempat terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Nah, pemikiran tentang kerajaan ini juga harus kita mengerti. Rupanya dia semakin besar sampai kepada puncak. Ada kesalahan kebanyakan orang ketika dikatakan kerajaan surga, mereka selalu langsung pikirkan yang puncaknya nanti di surga setelah selesai semuanya. Yesus mengajarkan tidak. Ia seumpama biji sesawi, tadinya kecil. Karena itu masih ada di tengah-tengah orang percaya saja, sedikit saja. Lama-lama dia menjadi pohon yang sangat besar sekali, di mana burung-burung dan hal-hal yang lain bisa hinggap di sana. Itu adalah mengatakan semua sudah menjadi puncak. Jadi kapankah dimulai? Kapan dimulai ini dapat kita lihat di dalam beberapa bagian Alkitab yang sudah diberikan kepada kita. Itu terlihat sekali bahwa semua ini sudah dimulai dengan apa? Sudah dimulai ketika Yesus datang di dunia ini. Maka waktu Yesus mau datang di dunia ini, Yohanes Pembaptis berkata di dalam Matius pasal 3 ayat 2 misalnya, kerajaan Allah sudah dekat.
Kerajaan Allah sudah dekat. Dan ketika Yesus ada di tengah-tengah mereka, kerajaan Allah sudah ada di antara kamu. Kerajaan Allah ada di antara kamu. Sedikit ada perbedaan itu. Itu rupanya memaknakan bahwa kerajaan Allah itu dimulai dengan hadirnya Yesus. Hadirnya Yesus di saat itulah. Memang tadinya masih kecil, tetapi ini akan membesar, dan sampai kepada puncaknya, biji sesawi itu akan menjadi pohon yang matang, pohon yang besar, di mana semuanya akan bisa berlindung di situ. Apa maksudnya? Ada satu terjadi proses. Saat ini memang kita masih dalam keadaan seperti ini, belum puncaknya, tetapi sudah berkembang terus kerajaan ini, sudah semakin banyak. Mari kita lihat lagi kata yang dipakai tadi. Ada kata yang dipakai di dalam ayat 20. Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Ibu-ibu yang biasa mengadon bahan roti, mereka tahu. Jadi waktu ragi ini dibuat, kemudian diremas, atau ada yang di blender, bukan blender, diputar seperti itu ya. Kemudian lama-lama ragi ini akan semua merata, hamir semuanya. Jadi tidak langsung tiba-tiba semua. Jadi diadon dulu, apakah itu digulung-gulung dan seterusnya. Banyak ibu-ibu yang lebih tahu itu dari saya itu, tapi saya mau juga melihat lama-lama ragi ini akan menyebar ke seluruhnya. Jadi itu sedang bermaksud bahwa sudah dimulai dari yang kecil, lalu lama-lama akhirnya semua kena. Lalu inilah yang dimaksudkannya. Kapankah dimulai kerajaan itu? Saudara-saudara, jangan menganggap itu hanya nanti di sorga, tidak. Kerajaan itu sudah dimulai dari Yesus. Tentu sampai saat ini kerajaan itu sudah ada di tengah-tengah kita. Dan itulah sebabnya kita akan terus membuat itu tumbuh seperti biji sesawi atau seperti ragi yang terus masuk kepada relung-relung yang lain itu semua, sehingga semua kamir. Tetapi sudahkah semua kamir? Sudahkah semua pohon itu bertumbuh sampai matang? Belum. Dan pada akhirnya nanti itu ada intervensi dari Allah. Yesus datang ke dunia ini dan semua kehendaknya itu akan terjadi dengan sempurna. Tetapi bukan itu yang kita bicarakan sekarang. Tetapi kerajaan yang hadir sekarang ini di dunia ini, itulah yang menjadi tema kita. Jadi apakah sekarang kerajaan itu sudah ada? Ya. Maka saya pertama masuk dulu di sini. Siapakah rajanya? Tadi saya sudah mengatakan di dalam Lukas itu Yesuslah rajanya. Yesus yang harus disembah. Karena kita akan berbicara tentang prinsip-prinsip kerajaan ini, maka sebelum masuk di situ, saya sangat penting untuk mengingatkan saudara-saudara bahwa Yesuslah rajanya. Ada orang yang ingin mengembangkan prinsip-prinsip kerajaan itu lalu berusaha melupakan rajanya. Apakah itu saudara-saudara sudah mendapat isu-isu seperti itu? Tetapi saya sudah beberapa kali mendengarkan itu. Kira-kira begini maksudnya. Mereka ingin membawa shalom ke dunia ini, damai sejahtera itu, berita-berita baik, itu hal-hal yang baik, yang kita sebut dengan nilai-nilai universal. Mengasihi, saling berbagi, toleransi, dan saling pengertian. Itu sedang dikembangkan orang Kristen sendiri. Karena mereka berkata itulah yang dibutuhkan dunia ini. Apa yang sedang mereka katakan? Rajanya tidak dibutuhkan. Sebenarnya prinsip-prinsip yang diajarkan raja itulah yang penting. Sangat berbeda sekali dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Justru kerajaan ini harus dimulai dari apa? Dari rajanya. Orang yang tidak menerima rajanya, mereka tidak akan mengerti itu. Tadi sudah terlihat itu di dalam pembicaraan Yesus.
Aku akan datang ke dalam dunia supaya ia memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Jadi orang yang belum masuk di dalam kebenaran itu tidak akan tahu, tidak akan mendengarkan suara Tuhan. Jadi kerajaan ini pun tidak mungkin kita masuki tanpa rajanya. Justru rajanya lah yang pertama kita terima. Perhatikan ada beberapa ayat ini yang dikatakan. Tuhan Yesus memang tidak memerintah, tadi sudah dikatakan, tetapi waktu orang di sebelah Tuhan Yesus itu berkata, aku ikutlah dalam kerajaanmu. Itu bahasa mudanya. Ya Yesus, bila engkau datang kembali sebagai raja, yang di sebelah kanan, menurut tradisi, menurut sebelah kanan Tuhan Yesus yang tersebut, ingatlah kepadaku. Apakah jawab Yesus? Yesus menjawab, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi masuknya sang penjahat itu, Lukas 23 ayat 42 sampai 42. Itu melalui siapa? Melalui Yesus bersama dengan aku. Hadirnya Yesus sebagai manusia memang tidak membawa kuasa duniawi atau lahiriah. Sebab misi Yesus adalah hal yang rohani. Dialah adalah Allah itu lahir ke bumi dan berkarya bagi keselamatan umat manusia. Jadi dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 itu juga dimulai dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 6 kan. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau adalah datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertai. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ini adalah rentetan nanti sampai Yesus masuk kepada Yohanes 3:16 itu. Bahwa orang yang percaya kepada Yesus, itulah yang masuk di dalam kerajaan itu. Itulah yang berhak di dalam kerajaan itu. Dengan demikianlah dia barukan masuk menjadi warga kerajaan itu. Jadi sekali lagi, walaupun bukan di sini temanya, tetapi ini sangat penting sekali. Bahwa kerajaan ini tanpa rajanya tidak mungkin kamu masuk di situ. Nonsen kita berbicara tentang prinsip-prinsip kerajaan ini tanpa masuk atau bersama-sama dengan raja itu sendiri. Jadi inilah ajakan kepada Nikodemus. Percayalah kepadaku, datanglah kepadaku. Mengakulah engkau, akulah Tuhan, maka engkau pun akan ikut di dalam kerajaan itu. Jadi banyak sekali natsnya. Jadi sudah jelas siapa rakyatnya. Tadi di dalam Lukas itu yang kita sudah baca itu, bahwa sesungguhnya orang-orang yang ada di dalam Kristus itu, orang-orang yang murid-murid Tuhan Yesus, dikatakan kerajaan Allah sudah ada padamu. Ya, coba kita lihat itu deh. Jadi rakyatnya jelas, orang yang menerima Kristus. Lalu mereka itu dilatih prinsip-prinsipnya, hukumnya jelas adalah Alkitab. Ya, Alkitab. Ya, tapi ini yang mau kita tonjolkan dari tema ini adalah prinsip dalam pemerintahannya. Prinsip dalam pemerintahan. Coba saya baca itu di dalam Matius 20 ayat 6 yang sangat terkenal itu. Ada seorang tuan mempekerjakan pekerjanya, ini tentang kerajaan Allah ini. Lalu dia mengambil orang yang bekerja mulai dari jam 6. Tapi ada juga yang datang kira-kira jam 5, pukul 5. Lalu dikatakan gini, kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya,
Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapatkan lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan ini menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan pada orang yang masuk terakhir itu sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas menggunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hati ke engkau karena aku murah hati? Coba satu lagi ya. Ini biasanya kita menjawab ini langsung kepada pertobatan saja. Tetapi jarang kita khotbahkan atau kita dengar misalnya apa teguran daripada tuan itu atau bapak itu kepada si sulung. Nah, ini biasanya waktu si bungsu itu sudah hadir, mereka berpesta, kita katakan ini adalah pertobatan. Lalu sebenarnya yang ingin juga ditonjolkan karena itu bagian terakhir, lalu katanya begini, setelah si bungsu ini pergi menjual semuanya, dan kita tahu dia terpaksa makan nasi babi, akhirnya datang kepada bapaknya menyambut berpesta, menyembelih lembunya, memberikan cincinnya kepada si bungsu ini. Lalu si kakaan itu berkata, jawab hamba itu setelah ditanya oleh si kakaan kepada hambanya, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepada aku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing atau bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Ini pun hal kerajaan sorga. Ada lagi yang menarik. Waktu murid-murid itu datang kepada Yesus untuk membicarakan kira-kira siapa yang paling besar dalam kerajaan sorga nanti. Atau murid-murid itu ternyata berkata bahwa mereka maunya dibuatlah di dalam di satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Waktu itu murid-murid yang ke-10, karena 2 murid-murid ini yang mengajukan itu, anak-anak Zebedius itu, murid-murid ini marah. Kalian ini. Lalu Yesus melalui itu mengajarkan tentang prinsip kerajaan ini. Soal masalah siapa di kanan, siapa di kiri, itu bukan urusanmu. Itu bukan harusnya kamu perebutkan. Jadi siapa yang paling kecil, yang melayani semuanya, itulah yang terbesar. Jadi coba kita lihat. Tuhan sedang mengajarkan prinsip kerajaan Allah yang dari sorga itu datang ke dunia ini. Lalu murid-murid ingin membawa kerajaan, sistem kerajaan bumi ini ke sorga nanti. Lihat, di sini kita sikut menyikut. Siapa yang terbesar? Akulah yang paling banyak mendapatkan. Akulah harusnya yang paling hebat. Lalu Yesus mengajarkan kerajaan surga itu justru terbalik. Siapa yang mau lebih kecil, dialah nanti yang paling besar. Jadi saudara-saudara, 2 ayat yang sudah kita baca tadi, baik itu peristiwa yang kita lihat cara mengupah orang,
Baik itu peristiwa di mana si bungsu dan si sulung, Yesus mengajarkan sebuah prinsip di situ kepada kita. Bahwa sesungguhnya hal kerajaan sorga itu adalah mengasihi. Jadi kasih itu tidak akan membuat kita iri hati. Sama seperti yang masuk pukul 6 itu. Ada orang yang menafsir, dia masuk pukul 6 pagi sih, tapi bermain-main dia kerja. Tidak ada itu, bukan itu yang mau diajarkan Yesus di situ. Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Jadi di dalam kerajaan ini, dan sampai nanti kita di sorga, karena selalu pikiran kita kalau sudah berbicara sorga, itu emas lantainya, dan semuanya itu adalah langsung, itu yang lebih mendominasi. Kita tidak pikirkan, rupanya di sana nanti kita berkasih-kasihan. Tidak ada cemburu, tidak ada sakit hati, semua senang. Jadi benarlah di situ tidak akan ada lagi duka, tidak ada lagi saling cemburu, tidak ada lagi orang-orang yang berebut di situ. Semua senang melihat kalau orang lain senang. Dan itulah yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus supaya datang ke dunia ini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi sangat jelas sekali prinsip dari kerajaan ini adalah kasih. Mengasihi sesama, mengasihi Tuhan Allah. Tidak ada cemburuan, tidak ada sakit hati di antara kita. Kasihlah yang memungkinkan kita bisa bertahan di dunia ini dengan semua penderitaan. Ada orang yang sudah habis-habisan menolong orang lain, lalu dikhianati. Murid-murid Tuhan, atau lebih konteks kita ini, orang-orang yang masuk dalam kerajaan ini, dia akan tahu bahwa inilah caranya, sistem di dalam kerajaan ini. Tidak ada lain kecuali mengasihi. Apapun yang kita katakan, itu tidak ada gunanya kalau itu tidak kamu lakukan karena kasih. Kata Paulus tentang kasih. Mungkin saja kamu mengorbankan nyawamu, mati. Tapi tanpa kasih, itu tidak ada gunanya. Jadi prinsip dari kerajaan ini adalah mengasihi. Kalau disebut mengasihi, jangan juga kita pikir bahwa itu adalah sesuatu tindakan yang tidak akan melarang orang lain berbuat dosa. Tidak. Saya jangan dulu ke sana. Tetapi mengasihi, perhatikanlah tadi, si kakaan itu, saya pikir kita akan katakan pantaslah. Orang dia selama ini baik, tidak pernah mencuri uang papanya, lalu anaknya yang si bungsu ini datang lalu berpesta, dipotong lagi anak lembu tambun kepada anaknya. Cemburulah si kakaan itu. Melalui firman ini dikatakan, mengapa kamu cemburu? Jadi kasih itu sangat-sangat luar biasa. Itulah yang bisa mempengaruhi dunia ini. Tanpa itu, maka kita tidak akan melihat seperti tadi Kamir semua. Semakin besar kerajaan itu. Kerajaan ini harus kita bangun dengan kasih. Karena rupanya kerajaan ini semua nanti akan berkasihan. Maka ketika ada orang saling sikut menyikut, siapa yang di kiri, siapa yang di kanan nanti dalam kerajaan itu, bukan begitu caranya mengambil itu. Siapa yang paling mau lebih melayani, itulah yang paling besar. Dalam pikiran kita nanti, supaya aku lebih besar nanti di sorga, melayanilah aku sekarang. Salah lagi. Di sana pun kita tidak usah memikirkan kamu yang lebih besar. Itulah gayanya, itulah hidup. Karena kasih, dia tidak akan mempertimbangkan untung rugi bagi dia. Dia melihat orang lain senang, dia melihat orang lain terbangun, dia melihat orang lain itu bisa berkembang, dia melihat gereja-gereja itu bisa sungguh-sungguh melayani. Maka di antara gereja tidak ada yang akan saling memperluas kerajaannya saja, tapi membangun, saling membantu sama ada yang lain, membantu orang-orang. Itulah prinsip kerajaan ini. Dan sampai nanti kita di sorga yang real itu pun kita akan menonjolkan kasih. Tidak ada cemburu-cemburuan lagi di situ. Itulah kerajaan Allah yang turun ke dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, prinsip ini harus kita terus lakukan.
Maka Yesus mengajarkan, kasihlah yang terutama. Kasihlah yang sampai kepada kekekalan. Dan yang terbesar dari semua itu katanya, kasih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika Yesus berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itu berarti kita menghadirkan shalom itu. Kita ada di dunia ini dengan cara bagaimana? Mengasihi. Alkitab sebagai undang-undangnya. Tetapi prinsipnya jelas. Apa itu? Mengasihi. Mengasihi pasti sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Atau Alkitab pastilah mengajarkan kita untuk mengasihi. Jangan dibenturkan. Seperti sekarang ini kan ada berita yang mengatakan bahwa kita jadi terbatas menyembah Allah yang Maha Kuasa karena kita dibatasi oleh Alkitab. Allah itu lebih besar daripada Alkitab. Jadi banyak orang Kristen terhalang menyembah Allah yang Maha Besar karena terikat oleh Alkitab. Saya mau jawab begini. Alkitab tidak pernah bertentangan dengan kemahakuasaannya Allah. Itu udah pasti. Jadi kalau kita melakukan dengan benar Alkitab, itu adalah menyembah Allah yang benar. Demikian juga ini. Kasih itu berarti apa? Kita menerapkan Alkitab itu dengan baik dalam hidup kita. Kalau ada yang perlu ditegur, ditegur. Tapi tidak ada dendam dalam pikirannya. Mereka akan terus-menerus bahkan mengasihi orang yang menganiaya. Itulah prinsip dari kerajaan ini. Jadi kalau saudara-saudara memikirkan bagaimana nanti kita hidup di surga dengan emas, dengan perak, semua batu sarvis dan seluruhnya itu, ya itu gambaran dari Alkitab untuk menolong mereka-mereka yang sangat terjepit. Lalu bagaimana, apakah akan begitu nanti? Sebenarnya bukan itu yang lebih ditonjolkan. Di sana kita nanti akan saling mengasihi satu dengan yang lain. Semua tercukupi, tidak ada cemburu. Lalu kita saling menyayangi di situ. Senang melihat semua orang dan berdamai dengan semua orang. Tidak ada lagi kebencian di situ. Itulah puncaknya. Itulah ketika semua sudah kamil. Itulah ketika pohon itu sudah ada. Memang itu nanti. Tetapi sekarang pun kita disuruh oleh Tuhan untuk apa? Melakukan itu dengan setia di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kerajaan yang berbeda. Kerajaan yang sangat-sangat berbeda dengan dunia ini. Yesus tidak memanggil serdadu-serdadunya untuk melawan. Karena itu adalah sistem dunia ini. Dan sekiranya aku dari dunia ini, tentulah tentara-tentaraku sudah melawan kamu. Tetapi tidak demikian caranya kerajaan itu. Tidak membalas. Yesus tidak memanggil serdadu-serdadunya dan para malaikat-malaikat untuk melawan daripada orang-orang Romawi itu. Karena sistem kerajaan itu berbeda. Ajarkanlah kami dengan prinsip ini. Mengasihi di dalam dunia ini. Kami hidup di dalam kasih. Sehingga tidak ada sakit hati. Tidak ada dendam. Tidak ada hal-hal yang kami perbuat untuk menyesali perbuatan-perbuatan baik yang kami lakukan. Yang terkadang tidak dibalas oleh orang lain dengan apresiasi. Tetapi sungguh kami dengan senang hati. Walaupun orang lain membalasnya dengan kebencian, bahkan dengan aniaya pun. Kami tetap melakukan itu dengan kasih. Karena kasih itu menutupi segala sesuatunya. Terima kasih ya Tuhan. Berkati firman-Mu, berkati kami semua yang mendengarkan, berkati hamba-Mu yang sudah menaburkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, kita boleh bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada sore hari ini, di mana firman itu juga boleh terus meneguhkan kita untuk boleh melakukan penginjilan, pelayanan, bahkan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk orang-orang yang kita kasihi, dan bahkan
untuk orang-orang yang sudah Tuhan persiapkan untuk kita layani. Kiranya itu juga boleh menjadi peneguhan untuk kita, boleh terus semakin bergantung kepada Tuhan, agar di setiap pelayanan yang boleh kita kerjakan, itu pun Tuhan boleh selalu sertai. Pada saat ini, saya mengundang teman-teman semuanya untuk mengumpulkan persembahan melalui media yang sudah disediakan. Dan pada saat ini juga kita akan menutup perjumpaan kita akan menaikkan satu lagu pujian, di mana satu lagu pujian ini boleh mengingatkan kita betapa di setiap waktu kita, di setiap langkah, bahkan di setiap jam di dalam kehidupan kita sangat memerlukan Tuhan. Dan biarlah kita juga semakin boleh meneguhkan hati, meneguhkan iman untuk semakin dekat kepada Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Waktu cuma-cuma, tapi Tuhan menginginkan kita untuk memberikan waktu kita dan mempergunakan waktu kita untuk melakukan pelayanan kepadanya, melakukan penginjilan, mendekatkan diri kepadanya, belajar firman Tuhan, bahkan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, menaikkan pujian, menaikkan penyembahan, dan bukan menyia-nyiakan waktu yang telah Tuhan berikan begitu saja. Berkatilah ya Tuhan waktu kami. Ya Tuhan, tiap jam ku puji nama-Mu. Tuhan ku yang kudus, kekal ku milik-Mu. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Tuhan memberkati. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan menutup ibadah kita. Maka marilah kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sesungguhnya Engkau ingin menegakkan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini, dan itu akan berlangsung sampai kepada kekekalan.
Di dalam anugerah dan kasih-Mu, Engkau telah membuat kami turut serta di dalam kerajaan itu. Maka selama kami ada di dunia ini, kiranya kami akan taat melakukan semua peraturan-peraturan kerajaan itu, membawa suasana sorgawi itu di tengah-tengah dunia ini, menggaraminya, membuat ya Tuhan cahaya Kristus terpancar di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih untuk semuanya. Biarlah Engkau dimuliakan melalui semua pemberitaan firman Tuhan, pujian yang sudah kami panjatkan, persembahan yang boleh kami kumpulkan, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan menjadi berkat yang besar dalam hidup kami. Dan kiranya juga Engkau menyertai kami dalam sisa hidup yang masih Tuhan akan percayakan kami jalani. Maka bagimulah segala hormat, bagimulah kemuliaan, terpuji termulia Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Shalom.